teologi pembebasan. Nah, teologi pembebasan sendiri merupakan salah satu cabang pendekatan teologis yang muncul di Amerika Latin sebagai respon iman terhadap situasi kemiskinan, penindasan, dan juga ketidakadilan sosial yang terjadi di Amerika Latin. Nah, gerakan ini dipelopori oleh seorang tokoh bernama Gustavo Gutierrez yang lahir dari latar belakang keluarga miskin dan menjadi saksi langsung penderitaan masyarakat di Peru. Teologi pembebasan ini menekankan pada tindakan nyata pembebasan terhadap orang miskin dan tertindas sebagai bentuk iman yang hidup. Gustavo Gutierrez memperjuangkan teologi yang relevan dengan realitas kemiskinan yang dihadapi oleh gereja dan masyarakat Amerika Latin. Nah, melalui pendekatan teologi pembebasan ini, gereja bergerak untuk membaca realitas sosial melalui lensa iman, di mana kehadiran Allah sendiri dilihat dalam perjuangan kaum miskin untuk mendapatkan kebebasan. Hal ini yang membedakan antara teologi pembebasan dan teologi klasik. Teologi pembebasan hadir tidak semata-mata untuk menemukan kebijaksanaan, melainkan untuk membebaskan orang miskin, membuat mereka kembali merasakan keadilan sebagai manusia yang setara dengan sesama yang hidup dalam kebebasan. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antara Allah dan pengalaman kemiskinan. Nah, teologi pembebasan yang sendiri adalah upaya refleksi praksis atau pembebasan bagi kaum miskin dengan cara mengangkat realitas sosial kaum miskin dalam dialog dengan sabda Tuhan. Nah, dalam artian ini teologi pembebasan merupakan satu corak baru dalam hermeneutika di mana realitas sosial orang miskin itu diangkat ke dalam pengertian teologis. Jadi Allah sebagaimana yang dipahami oleh para teolog pembebasan ada dalam pengalaman kaum miskin dan menunjukkan keberpihakan kepada mereka. Teologi pembebasan ini muncul di tengah keprihatinan gereja-gereja di Amerika Latin terhadap kondisi real masyarakatnya yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Salah satu penyebabnya adalah karena upaya-upaya tersebut belum menyentuh akar penyebab kemiskinan itu. Nah, penyebabnya bukan sekadar dikarenakan faktor-faktor ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor struktur sosial yang ada, di mana kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya itu dikuasai oleh golongan elit. Mereka ini berusaha mengawetkan keadaan yang ada karena sangat menguntungkan mereka. Mereka juga membina relasi dengan pimpinan gereja dan memberikan sumbangan-sumbangan yang besar, yang kemudian oleh gereja itu diteruskan sebagai pelayanan kreatif kepada umat atau rakyat yang menderita. Tidak adanya perubahan dalam struktur sosial tersebut sehingga membuat masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Nah, dalam kondisi inilah gereja-gereja di Amerika Latin menggumuli makna kehadirannya. Nah, gereja menyadari bahwa untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya ini tidaklah cukup kalau hanya dengan berkhotbah, melayani sakramen, atau dengan memberikan bantuan-bantuan sekadarnya. Pertama-tama, gereja harus ikut memperhatikan penderitaan rakyat dan berpihak kepada mereka yang menderita, dan juga terlibat dalam upaya-upaya memberdayakan rakyat yang tidak berdaya atau miskin, tertinggal, dan tertindas. Maka lahirlah teologi pembebasan untuk membantu menjawabnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk dalam kritik terhadap teologi pembebasan. Gerakan ini dimulai di Amerika Latin pada tahun 1960-an sampai pada tahun 1970-an. Gerakan ini dipimpin oleh teolog-teolog seperti Gustavo Gutierrez dan Juan Luis Segundo. Pencetus utama dari teologi pembebasan adalah Gustavo Gutierrez, seorang imam Katolik Peru yang mengembangkan teologi ini sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial yang dialami oleh orang-orang miskin di Amerika Latin. Teologi pembebasan menekankan pembebasan dari segala bentuk penindasan, baik itu ekonomi, politik, maupun sosial, serta menekankan pentingnya solidaritas dengan kaum miskin dan tertindas dalam mewujudkan keadilan sosial. Teologi pembebasan lahir dari perjuangan untuk memahami dan mengatasi keadilan sosial, terutama di Amerika Latin pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Kritik dalam teologi pembebasan berkisar pada penggunaan metode Markis oleh para teolog pembebasan dalam menganalisis masalah sosial. Kritik ini menyatakan bahwa teologi pembebasan terlalu fokus pada aspek ekonomi dan status sosial, sehingga mempersempit pemahaman tentang keadilan dan pembebasan. Namun, pendukung teologi pembebasan menjawab bahwa metode Markis hanya digunakan sebagai alat bantu analisis dan tujuan utama mereka adalah pembebasan melalui iman kepada Allah. Selain itu, kritik ini juga mencakup definisi mereka tentang perjuangan bagi keadilan dan pembebasan serta hermeneutik terhadap kitab suci. Kontribusi teologi pembebasan. Teologi pembebasan mempunyai 3 kontribusi bagi teologi, yaitu yang pertama adalah teologi pembebasan membuat kita melihat Allah sebagai suatu sosok yang penuh dengan kepedulian dan aktif dalam berkarya di tengah dunia ini. Allah hadir dalam dunia dalam wujud yang konkret untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi orang miskin. Allah tidak hanya berbicara mengenai orang miskin saja, tetapi ia turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, yang merasakan penindasan, yang merasakan penghinaan, yang merasakan penderitaan, untuk bersama-sama
dengan mereka keluar dari penderitaan dan keluar dari kemiskinan yang mereka rasakan untuk memperoleh kemerdekaan. Sebagai orang beriman tentunya kita tidak boleh mengabaikan keadaan ini. Kita juga harus turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin dan kita juga harus bersama-sama dengan mereka berjuang untuk membebaskan mereka dari kemiskinan agar mereka dapat memperoleh kemerdekaan dan kehidupan yang layak. Kontribusi teologi pembebasan yang kedua. Teologi pembebasan ini menjadi teriakan bagi gereja agar gereja itu melihat kemiskinan bukan sebagai sebuah kehidupan yang abstrak, bukan sebagai sebuah hal yang teoritis dan sebuah hal yang tidak nyata, melainkan kemiskinan adalah sebuah perilaku atau sebuah tindakan atau sebuah peristiwa yang nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu gereja tidak boleh mengabaikan keadaan ini. Gereja harus turut serta merasakan apa yang dirasakan juga oleh orang miskin dan bersama-sama dengan orang miskin berjuang untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh kebebasan. Gereja tidak boleh menjadi sebuah bangunan yang mewah atau menjadi sebuah tempat di mana orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya, dan para klerus untuk memperoleh perlakuan yang istimewa, melainkan gereja harus menjadi sebuah tempat bagi orang-orang miskin untuk datang kepada Allah, untuk memperoleh pembebasan dari kemiskinan yang mereka rasakan. Kontribusi teologi pembebasan yang ketiga. Sebagai pejuang bagi pembebasan bukanlah hal yang mudah yang mereka lakukan. Mereka membayar mahal terhadap tindakan mereka. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhan untuk memberikan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan menjadi martir, dibunuh oleh orang-orang yang merasa bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka itu mengusik kehidupan orang-orang tersebut, sehingga mereka mau agar orang-orang tersebut terlepas dari kehidupan mereka, sehingga mereka itu melakukan hal-hal bahkan sampai kepada pembunuhan untuk mencegah kedudukan atau kehidupan mereka itu dikacaukan oleh orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan bagi orang-orang yang tertindas. Dengan lahirnya teologi pembebasan, lahir juga sebuah metode baru dalam berteologi, khususnya dalam teologi pembebasan, yaitu revolusi Kopernikus. Nah, dalam revolusi Kopernikus ini, Kopernikus menyatakan bahwa pusat dari tata surya adalah matahari. Dalam kekristenan, pusat dari orang Kristen itu sendiri adalah Tuhan. Jadi, segala apa yang menjadi tindakan dari Tuhan sendiri itu menjadi pusat bagi tindakan kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang beriman. Nah, dalam revolusi Kopernikus, para rahib menempatkan aksi sebelum refleksi. Artinya bahwa bertindak terlebih dahulu barulah berefleksi. Kita harus bertindak, melakukan tindakan yang nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi orang-orang yang tertindas dan bagi orang-orang miskin barulah berefleksi. Nah, refleksi yang dilakukan itu dengan menggunakan bagian-bagian dari Alkitab untuk memperkuat tindakan yang telah dilakukan. Bertindak barulah berefleksi dapat dilihat dalam tokoh Uskup Oscar Romeo, dapat juga kita lihat dalam tokoh Martin Luther King dan juga ada Bunda Teresa.